Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Ramadina, NIM 120160019, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan hasil dari pertemuan kelima, yaitu mengenai tabayun. Tabayun ialah menyeleksi sebuah informasi yang diketahui secara definisi dan caranya dalam Islam. Ilustrasi informasi. Sikap tabayun ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah. Caranya yaitu dengan mengklarifikasikan dan menganalisis masalah yang terjadi. Tabayun itu penting agar kita bisa berpikir dengan jernih dalam menghadapi suatu fakta. Dengan demikian, maka tindakan pun dihiasi oleh kearifan. Tabayun itu penting diterapkan dalam pemasaran agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan kegiatan pemasaran. Dalam kehidupan pemasaran, seseorang akan selamat dari kesalahpahaman atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antar sesama karena ia melakukan tabayun dengan baik dalam aktivitas pemasarannya. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang memiliki kandungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntutan bahwa manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang dia tidak mengetahui atau mempunyai pengetahuan tentang itu. Tidak semua yang terdengar di telinga terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima. Apalagi sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, karena semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk serta pedoman bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 52 yang berisi kandungan surah ini menjelaskan bahwa kitab suci adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin ke jalan yang baik serta benar dan sebagai rahmat bagi mereka, karena mengandung petunjuk untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah bisnis e-commerce. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama antar negara di dunia juga merupakan faktor penyebab globalisasi. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Masyarakat antar negara dapat saling mengirimkan barang dan jasa satu sama lain. Kemudahan dalam pengiriman barang ini membuat banyak produk asing yang masuk dalam negara dapat saling mengirimkan, diadaptasi oleh masyarakat. Konflik antar negara semakin berkurang, sumber daya alam semakin tinggi, kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Surah Al-Hujurat ayat 26 yang berisi kandungan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengajarkan apa yang disyariatkan. Jika seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa kabar tentang suatu kaum, maka periksalah kebenarannya. Kabar tersebut janganlah tergesa-gesa untuk membenarkannya, karena dikhawatirkan kalian akan menimpa musibah kepada suatu kaum tanpa kalian ketahui. Yang sebenarnya apabila kalian membenarkan kabar itu tanpa menelitinya terlebih dahulu, sehingga setelah menimpakan musibah kepada mereka, kalian menjadi menyesal ketika mengetahui kebohongan kabar itu. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berisikan tentang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Ayat ini melarang semata-matai dan mencari cara keburukan orang lain. Ayat ini juga melarang kita untuk gibah, bahkan menjelaskan gibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Buruk sangka
memata-matai, mencari keburukan orang lain, serta ghibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan, yaitu penyakit-penyakit jiwa dan penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan Muslim baik bagi individu maupun bagi masyarakat yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masuk surga dan terlepas dari azab Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini menunjukkan manusia kepada jalan terbaik, yaitu ajaran Islam membawa kabar gembira bagi kaum mukmin yang mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan berhenti dari perkara yang Allah larang dari dirinya. Quran Surah Al-Isra ayat 144. Kandungan ayat ini, Muhammad SAW itu kecuali seseorang Rasul yang sama dengan Rasul-Rasul yang telah datang sebelumnya, yang menyampaikan risalah dari Tuhannya. Maka, apakah jika dia meninggal dunia karena telah berakhir ajalnya atau terbunuhnya sebagaimana diisukan oleh para musuh, kalian akan murtad dari agama kalian, dan kalian akan meninggalkan risalah yang dibawa oleh Nabi kalian, dan barang siapa yang kembali dari agamanya, maka dia tidaklah mendatangkan kemudahan bagi dirinya sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 36, yang artinya, dan janganlah engkau wahai manusia mengikuti apa yang tidak engkau ketahui, akan tetapi pastikan dan verifikasi akan kebenarannya dahulu. Sesungguhnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dengan perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala. Dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman. Hubungan dengan pemasaran itu sendiri yaitu agar kita bersikap kritis dan menggunakan pendengaran, penglihatan, akal, serta pikiran dalam mengatur segala sesuatu dalam pemasaran. Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berkata jujur dan benar, tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iman tidak hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga wujud dalam perbuatan. Iman melahirkan takwa dan kejujuran. Quran Surah Al-Kahf ayat 18. Sesungguhnya tidak mengeluarkan kata-kata dan berbicara kecuali di sisinya adalah malaikat yang mengawasi ucapannya dan menulisnya. Malaikat yang selalu hadir dan disiapkan untuk melakukan itu. Kaitannya dengan pemasaran dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Quran Surah At-Taubah ayat 67. Kandungan surah ini yaitu bercerita tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh dan selalu menggenggam tangannya karena kekikirannya. Muhammad Quraisy Shihab menggunakan metode tahlil dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, misalnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Sedangkan Al-Qurni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, contohnya Surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy Shihab dan ayat Al-Qurni, mereka sama mengartikan fatabayanu sebagai makna teliti dalam menerima berita dan informasi yang disebarkan oleh fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Membagi model-model riset menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama, riset Rabbani. Yang kedua, riset Iqra'i. Yang ketiga, riset Jadali. Yang keempat, riset Burhani. Yang kelima, riset Irfani. Tujuan tabayun yaitu menjaga keharmonisan umat manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dari keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, dan mengkokohkan kaum muslim. Pada masa turunnya ayat tabayun, penyampaian berita
masih makan waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi sehingga informasi masih bisa simpang siur. Di masa modern, komunikasi berlangsung sangat cepat dan masih secara lisan dan tertulis mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini, kesimpang siuran informasi semakin marak terjadi akibat mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. Dalam perspektif Islam, lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap etika bisnis yang ditawarkan, yaitu kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Perspektif Islam atau fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena Islam sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Variabel sosial, faktor demografik atau demografis, jumlah penduduk, komposisi keadaan wilayah dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, kecenderungannya sedang digandrungi dan lain sebagainya. Faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. Variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan investasi, produktivitas lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional, dan lain sebagainya. Variabel politik, faktor-faktor yang terkait dengan kondisi atau iklim politik di suatu daerah. Variabel teknologi, perusahaan yang statistik dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi. Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan agar bisa bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang dimiliki dalam bisnis agar dapat meraih keuntungan. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya mengenai kondisi perekonomian khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan kapitalis atau sosialis yang secara kasat mata. Secara kacamata Islam, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yaitu sistem ekonomi syariah. Bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariah Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha Muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis. Dalam menerapkan ketika menjalankan suatu bisnis harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Adapun kriteria atau ciri-ciri perusahaan Islami yaitu memiliki sertifikat jaminan halal, mendapatkan status A di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat audit selama 4 tahun terakhir. Sedangkan ciri-ciri perusahaan muslim yaitu berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan bisnis Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan yang berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhi tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Perusahaan Islam yaitu perusahaan yang dapat dalam pelaksanaannya diatur dan sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perusahaan non-Islam adalah perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai ajaran Islam tetapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perusahaan non-Islam adalah perusahaan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai ajaran Islam tetapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim dengan non-Muslim. Bermuamalah dengan non-Muslim adalah urusan dunia dibolehkan seperti halnya praktik jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain sebagainya. Saya memilih perusahaan Islami dikarenakan perusahaan atau lembaga yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariah, semisal transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh Islam. Urgensi lingkungan bisnis Islam di era kekinian guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul
Di dalam bisnis Islam, dengan melihat potensi dan peran strategis yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kegiatan usaha pada sektor real di bidang pertanian, misalnya industri serta lini perdagangan dan jasa serta lembaga atau perusahaan keuangan syariah yang perlu diberdayakan dan dilakukan percepatan serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh, meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Analisis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuatan strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan setiap pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Banyak sekali manfaat yang dapat saya pelajari setelah mengambil materi tabayun ini, yaitu dari pengertian tabayun, ayat Al-Quran yang membahas mengenai tabayun, pentingnya tabayun dalam kehidupan, terutama dalam perekonomian, pentingnya tabayun dalam menghadapi masalah, pentingnya membantu saya untuk belajar berkomunikasi lagi ketika saya menghadapi masalah. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak orangnya, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.